Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita telah tiba pada hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Maka mari kita mengawali kebaktian atau persekutuan doa pagi GKI Samanhudi dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Sebabnya Kau tinggalkan takhtamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu dan pandanglah ke muka Kau yang lemah lesu. Telah diambang pintu penolong mulia, dengan harapan itu jiwamu pun lega. Mari kita datang dalam doa, melanjutkan tadi pujian Kusongsong Bagaimana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami sudah boleh menghadiri hari ini. Kami masih Engkau beri nafas hidup, menjalani persiapan-persiapan menjelang Natal dalam minggu ketiga bulan Adventus, minggu Adventus ini. Maka Bapa, berikanlah kami sukacita Allah sendiri, dan biarlah kami juga boleh melihat renungan dan Roh Kudus sendiri bekerja, sehingga apa yang kami baca dari Alkitab, Roh Kudus juga yang bekerja untuk menggerakkan kami dan memberikan penghayatan dan pengertian bagi kami. Berkati Bapa, persekutuan doa pagi kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyerahkan dan memberikan Roh Kudus itu dalam dunia ini sampai Kristus datang kembali. Terima kasih Kristus. Amin. Pembacaan kita untuk menunjang tema kita pada hari ini, yaitu menghormati simbol. Karena kemarin kita justru melihat yang baliknya, yaitu yang mengacuhkan atau mengabaikan simbol. Maka mari kita boleh melihat kelanjutan dari pembacaan kemarin 2 Samuel pasal 6, yaitu dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Kalau kemarin ayat 1 sampai ayat 11, sekarang ayat 12 sampai ayat 19. Demikian apa yang terjadi pada masa Daud saat itu. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.
Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab dari 2 Samuel pasal 6 ayat 12 sampai 19 ini. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Menghormati simbol terambil dari pembacaan tadi ayat yang ke-18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Saudaranya dikasih dalam Tuhan, bagi umat Israel, simbol tabut perjanjian, yaitu yang memang berisi 2 loh batu dan tongkat Musa, seringkali memang disimbolkan sebagai hadirnya Allah di tengah-tengah umat. Kehadiran Allah disimbolkan dengan tabut perjanjian, tabut Allah. Sehingga pada waktu umat Israel itu harus melewati sungai Yordan, tabut itu terlebih dahulu yang lewat sungai yang pada waktu itu memang sedang tinggi, dan ternyata air sungai itu kering sehingga umat itu bisa lewat dan sampai ke seberang. Kemudian tabut itu diangkat menyeberangi sungai Yordan itu, dan ternyata sungai itu kembali mengalir seperti biasa. Saudara, bukan cuma itu, tapi begitu banyak peperangan-peperangan yang kemudian umat Israel itu membawa tabut perjanjian itu, tabut Allah itu, untuk mengajak Allah hadir dalam pergumulan peperangan yang ada. Nah, pada waktu itu tabut ini ada di rumah Obed-Edom, dan kemudian Obed-Edom sangat diberkati oleh hadirnya tabut Allah itu di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah, maka kemudian ada kerinduan Daud untuk membawa simbol kehadiran Allah itu ke kota Yerusalem. Walaupun belum ada bait suci, baru berkemah pertemuan, tapi Daud
menginginkan agar tabut Allah itu, tabut perjanjian itu dibawa ke Yerusalem. Maka apa yang terjadi? Daud sangat bersukacita. Ia menari-nari, ia mengorbankan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan Daud kemudian sangat menghormati pergumulan. Pindahnya, diusungnya kembali kehadiran Allah justru ke kota Daud, Yerusalem itu. Nah saudara, kalau di dalam perjanjian baru, karena memang tabut Allah itu sudah entah kemana, nggak tahu, hilang setelah penyerbuan Nebukadnezar ke Yerusalem itu. Dalam tradisi Kristen ada begitu banyak sekali simbol-simbol. Contohnya, di saat Natal ada pohon terang, ada lilin, ada bintang, ada orang-orang Majus, ada emas, kemenyan, dan mur, simbol-simbol yang luar biasa, termasuk simbol kehinaan, kerendahan, yaitu palungan, makanan ternak yang dipakai untuk meletakkan bayi Yesus itu di waktu kelahirannya. Ada gembala-gembala, ada para malaikat, dan sebagainya. Ada bintang timur, ada orang Majus. Ya saudara, bukan cuma itu sebenarnya. Pada saat Tuhan Yesus itu bekerja, ada banyak simbol yang juga diambil. Ada ikan dan roti 5 ketul untuk mewujudkan pemeliharaan Allah. Ada air anggur dan roti tidak beragi sebagai lambang, sebagai simbol dari tubuh dan darah Kristus. Ada banyak simbol yang lain, bahkan sampai salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu kemudian menjadi satu simbol kekristenan. Nah, saudara, apa maknanya sebenarnya simbol-simbol itu? Bukan kita harus menghormati dan sangat memuja-muji simbol itu pada dasarnya, tetapi biarlah justru kita lebih berfokus kepada kehadiran Allah sendiri. Sehingga melalui simbol-simbol itu kita didekatkan dengan Sang Khalik, Tuhan semesta alam. Ungkapan nats kita tadi bahwa Daud memberkati umat Israel itu demi nama Tuhan, Tuhan kapital semua, yang artinya Yahweh, YHWH, Tuhan semesta alam. Allah bukan cuma Allah lokal, bukan local God, bukan Allahnya matahari, Allahnya bulan, Allahnya bintang, Allahnya angin, Allahnya air, Allahnya bumi, tapi Tuhan semesta alam, Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Itu yang memberikan berkat, memberikan kekuatan dalam hidup ini. Maka bukan simbol-simbol itu pada dirinya, tapi biarlah Tuhan sendiri, Sang Mesias, Sang Kristus itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri yang boleh memelihara, yang boleh menjadi kekuatan dalam perjalanan iman, menyambut Natal tahun ini dengan segala pergumulannya, menyelesaikan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021 tidak sendiri. Dan Tuhan melalui simbol-simbolnya kita juga didekatkan dengan Dia sendiri yang menuntun, menjaga, membimbing, menguatkan, meneguhkan, melengkapi, mengokohkan, dan memberikan pada kita juga sukacita. Seperti Daud pada waktu itu bisa bersorak-sorak, bisa menari-nari, karena simbol Allah itu yang dibawa masuk ke kota Allah, kota Daud, Yerusalem,
Dan Tuhan akan menolong kita menapaki jalan hidup kita sampai kita juga menuju ke kekekalan nantinya. Dan Tuhan memberkati kita dalam sukacita, damai sejahtera Allah sendiri. Amin. Ada nyanyian indah untuk dapat kita juga merenungkan perjalanan hidup ini sebagai sambutan kita akan firman Tuhan, yaitu dari PKJ 164, PKJ 164, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami sudah boleh merenungkan sejenak tentang simbol dalam kehidupan kami, kehadiran Allah sendiri yang boleh juga terjadi dengan berbagai simbol-simbol yang ada. Biarlah Bapa, kami bukan terpaku pada simbol, tapi justru kami mengarahkan hati iman, pengharapan kami kepada Allah sendiri, Tuhan semesta alam. Bukan local God, bukan Allah setempat, tetapi Allah yang semesta alam. Terima kasih Bapa. Kalau dalam perjalanan kami, walaupun kami masih harus bergumul dengan pergumulan pandemi COVID-19 ini, Bapa berkati sehingga kami juga boleh tetap teguh untuk mengatasi COVID-19. Vaksinasi yang mungkin mulai diadakan, Bapak juga yang memberkati semua orang yang akan menerimanya. Pemerintah kami juga boleh melaksanakan vaksinasi itu dengan prioritas-prioritas, terutama untuk mereka yang sangat dekat dengan pergumulan itu, para dokter, para
medis, juru rawat, dan semua bagian-bagiannya, juga dengan kepolisian, tentara, dan sebagainya. Bapak juga yang akan menolong prioritas pertama, dan kemudian prioritas-prioritas kedua, dan rakyat Indonesia. Sehingga ya Bapak, tahun 2021 nanti semuanya boleh juga berakhir, dan kami boleh mengalami hidup yang new normal. Bapak, kami mohon juga Engkau memberkati semua pergumulan banyak anak-anak Bapak. Sakit yang tak terobati sekalipun, sakit-sakit bawaan, sakit-sakit menahun, Bapak berikan ketentraman, kekuatan dalam terapi-terapi medis yang mungkin berkelanjutan. Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk berbagai pergumulan aktivitas, baik Natal yang masih harus dilakukan secara daring, tutup tahun juga masih demikian, tapi Bapak berikan sukacita Natal dan Tahun Baru tahun ini yang beda dengan tahun-tahun yang lain. Bapak, sukacita kami tidak surut karena pergumulan pandemi ini, tapi kami justru boleh melihat campur tangan Allah sendiri. Oh Bapak, kami juga membawa dalam doa untuk perjamuan kudus 3 Januari hari Minggu. Bila Bapak, Majelis Jemaat GKI Samanhudi dan juga jemaat-jemaat lainnya yang merayakan perjamuan kudus boleh merayakannya bersama Tuhan sendiri. Mengawali tahun 2021 itu, Bapak, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup kami lainnya, dan kami hanya dapat pasrah diri, dan Kau jugalah yang akan menolong semuanya itu. Bapak, terima kasih kami datang dalam nama Yesus Kristus yang memberikan berkat, pertolongan, keteguhan hati, iman, harap, dan kasih kami. Terima kasih ya Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selamanya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.